Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Dalam kehidupan ini, khususnya dalam dunia modern seperti sekarang ini, mungkin saja kita bertanya, apakah benar ada sebuah kekuatan yang sama kuatnya dan nyata dan bersifat pribadi seperti iblis? Apabila kita merupakan seorang pemerhati sejati, kita dapat melihat realitas pribadi-pribadi manusia yang memiliki kuasa yang besar untuk melakukan hal-hal yang jahat, untuk meruntuhkan apa yang baik, untuk membuat bingung dan menghancurkan. Kekuatan-kekuatan itu sungguh besar dan tidak main-main. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita membaca tentang Yesus yang mengajar di sebuah sinagoga di Kapernaum. Orang-orang mendengarkannya dengan terkesan karena ajarannya penuh kuasa. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika seorang pria yang kerasukan roh jahat berteriak kepada Yesus. Tetapi Yesus dengan tenang memerintahkan roh jahat itu untuk keluar. Dan seketika itu juga roh jahat tersebut pergi, membuat orang-orang semakin takjub kepadanya. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tentang Yesus mengusir roh jahat? Yang pertama adalah Yesus mengajar dengan kuasa. Ketika Yesus mengajar, orang-orang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Mereka merasakan kuasa dalam kata-katanya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika kita membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, kita seharusnya merasakan kuasa yang sama, karena firman Tuhan adalah hidup dan dapat mengubah hati kita. Yang kedua adalah kuasa Yesus mengalahkan kejahatan. Ketika Yesus mengusir roh jahat, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk kejahatan. Dalam hidup kita, mungkin kita juga menghadapi roh jahat dalam bentuk masalah, kekhawatiran, atau godaan. Tapi bacaan ini mengingatkan kita bahwa Yesus lebih besar dari semua itu. Kita hanya perlu datang kepadanya dan percaya bahwa dia dapat menolong kita. Yang ketiga adalah ketika Yesus hadir, ada ketenangan. Setelah roh jahat itu diusir, orang yang kerasukan menjadi tenang. Hal ini mengajarkan kita bahwa ketika Yesus hadir dalam hidup kita, dia membawa ketenangan dan damai.
Kita mungkin sedang berada dalam kekacauan atau kegelisahan hidup, tetapi mari kita ingat bahwa Yesus selalu siap memberikan ketenangan jika kita membiarkan Dia masuk ke dalam hati kita. Untuk itu marilah kita renungkan bagaimana kita bisa merasakan kuasa Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sudah cukup memberi ruang bagi Yesus untuk bekerja dalam hidup kita? Mari kita belajar untuk lebih mendekat kepadanya, membaca firman-Nya dan berdoa, sehingga kita bisa merasakan kuasa dan kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh-Nya. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kuasa dan ketenangan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau mampu mengatasi segala masalah dan kekhawatiran yang kami hadapi. Tolonglah kami untuk selalu dekat denganmu, agar kami bisa merasakan kedamaian yang Engkau yang bisa berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.